Oke, ketemu lagi kita di kelas 11 IPS dalam pelajaran ekonomi bab baru, yaitu bab 9. Oke, langsung buka aja bukunya. Perihal bab 9, yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, kita harus mengerti dulu, apa sih perdagangan? Pada dasarnya perdagangan itu berasal dari kata dagang. Berarti kegiatan untuk menjual dan membeli, atau bisa diartikan juga sebagai kegiatan menjual dan membeli produk antar negara berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Kenapa antar negara? Karena sekali lagi kita membahas perihal perdagangan internasional. Jelas ya? Itulah pengertian perdagangan. Kita lanjut, yaitu manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional dibedakan atas dua bagian. Bagian yang pertama yaitu perekonomian Indonesia. Kita bahas dulu ini, perekonomian Indonesia. Manfaat perdagangan bagi perekonomian Indonesia itu apa? 1. Menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua apa? Memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ya, kalau kita tidak ada produk yang ada di dalam negeri, ya terpaksa kita harus mengimpor. Jadi negara tidak bisa menghasilkan sendiri, berarti terpaksa kita harus membeli barang-barang dari luar negeri. Lanjut, yang ketiga apa? Transfer teknologi modern. Ya, kadang-kala teknologi negara lain dengan negara kita dengan negara lain beda. Misal, karena kita melakukan perdagangan internasional, maka kita bisa melihat teknik-teknik dalam hal produksi negara lain itu bagaimana, atau bahkan cara-cara memanajemen itu produksinya lebih baik, maka kita ikut menirunya, bisa juga seperti itu. Lanjut, contoh yang lain. Maksudnya yang keempat, yaitu manfaat perdagangan internasional menambah devisa negara dari ekspor. Iya, kalau kita mengekspor, yang kita ekspor itu kan barang dan jasa, otomatis kita barang yang kita ekspor itu akan menambah devisa, akan menambah keuangan kita, akan menambah mata uang kita. Kita ambil contoh aja, misalnya kita mengekspor barang dan jasa, dari jasa saja misalnya. Pernah dengar yang namanya pahlawan devisa? Nah, disebut pahlawan devisa karena dia menghasilkan devisa. Contohnya siapa? Ya mereka TKI ataupun yang disebut TKW itu. Karena mereka bekerja di luar dan menghasilkan devisa. Akhirnya merupakan pemasukan bagi suatu negara. Nah, itu manfaat. Lanjut ya, membuka lapangan kerja baru. Ya, tentunya dengan adanya perdagangan internasional akan membuka yang namanya industri-industri baru, dan adanya industri-industri baru akan banyak merekrut tenaga kerja. Otomatis pengangguran mulailah menurun atau berkurang. Lanjut yang keenam, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, kalau pengangguran mulai berkurang ataupun kriminalitas sudah mulai berkurang, otomatis pertumbuhan ekonomi itu sudah mulai stabil. Dan kalau ekonominya stabil, berarti harapannya apa? Masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera. Itu manfaat bagi perekonomian Indonesia. Sekarang yang kedua, yaitu bagi pebisnis. Tentunya pebisnis mempunyai kesempatan untuk melebarkan sayapnya dengan satu, ya memperluas pasar dan menambah keuntungan. Kalau kita melakukan kerjasama atau melakukan perdagangan internasional, otomatis memperbanyak pembeli. Nah, kalau banyak pembeli, otomatis menambah keuntungan bagi pebisnis atau bagi negara itu sendiri. Yang kedua, memperoleh bahan baku. Iya, kadang karena perbedaan kondisi suatu negara, baik kondisi iklimnya atau geografinya dan lain sebagainya, tidak semua negara mempunyai bahan baku yang dia butuhkan untuk produksi. Maka terpaksa negara itu harus mengimpor. Itu maksudnya. Yang ketiga, menghemat biaya produksi. Ya, kalau kita melakukan perdagangan internasional, otomatis kita melihat barang-barang yang diperdagangkan di luar sana. Nah, kesempatan bagi kita untuk meniru metode-metode mereka yang canggih. Nah, metode-metode mereka yang canggih atau modern itu dengan dibandingkan dengan negara kita, kalau kita rasa produk kita sama dengan negara lain, kenapa tidak kita tidak meniru metode-metode mereka?
Maka dengan begitu biayanya bisa kita tekan. Nah, apa akhirnya? Ya, otomatis di sini bisa mendorong efisiensi produksi. Iyalah, produksinya lebih efektif. Kenapa ya tadi itu? Karena kita tekan dengan kita meniru metode-metode dari ya produk negara lain yang lebih efektif. Otomatis efisien produksi juga akan kita rasakan itu. Lanjut, turut meningkatkan kemakmuran negara. Iya, karena pembisnis ini ikut di dalam perdagangan internasional, otomatis dia mempunyai peran untuk meningkatkan kemakmuran negara. Iya, meningkatkan kualitas produksi. Yang keenam, maksudnya apa? Ya, dengan kita melakukan perdagangan internasional, otomatis kita tahu kualitas produksi negara lain. Maka dengan begitu kita bisa ya belajar atau bahkan meniru kenapa kualitas produksi mereka itu bagus. Nah, dengan kita melihat seperti itu atau bahkan meniru, otomatis akan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, dan artinya apa? Negara kita bisa bersaing di luar sana. Itu ya, perihal manfaat perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional yang dibedakan atas manfaat perdagangan internasional yang dibedakan atas dua bagian, yaitu perekonomian Indonesia, bagi perekonomian Indonesia, dan bagi pebisnis. Mana masing-masing ada 6 poin. Lanjut ya sekarang nih. Contoh. Nih, ini bukti bahwa negara kita sudah melakukan kerjasama atau perdagangan internasional dengan banyak negara. Ya, lanjut. Contohnya, perdagangan internasional otomatis kita melakukan yang namanya kegiatan ekspor impor. Nih contohnya, apa aja yang diekspor? Nah, bagi negara kita banyak, ekspor bidang ikan, ekspor sayur mayur, dan banyak lagi yang lain. Nah, dari sini akhirnya kita menginjak faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Apa faktor pendorong? Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Ya, sumber daya alam yang dimiliki berbeda satu negara dengan negara yang lain. Otomatis kalau negara lain tidak memiliki, maka saling terjadilah yang namanya tukar menukar itu, atau perdagangan itu saling membutuhkan. Kemudian faktor pendorong yang kedua, teknologi. Ya tadi teknologi itu, teknologi negara satu dengan yang lain tuh berbeda. Ada teknologi yang canggih, contohnya negara Jepang, teknologi udah canggih. Nah, maka kita lihat, kita tiru metode-metode atau bahkan teknik produksi ataupun apa tadi, cara-cara manajemen produksi yang lebih bagus, lebih canggih. Nah, itu kita tiru sehingga apa? Negara kita akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, penghematan biaya produksi spesialisasi. Ya, tadi kita singgung di situ. Penghematan biaya produksi. Ya, dengan adanya kita meniru metode atau teknik produksi ataupun cara-cara manajemen yang bagus kita tiru, otomatis produksi kita yang bersaing dengan luar negeri bisa kita tekan biayanya. Ya, mengingat produksi kita misalnya sama dengan mereka, nah, artinya bisa kita tekan dengan kita meniru teknik produksinya ataupun cara-cara manajemen produksinya. Ya. Nah, perbedaan selera ialah perbedaan selera pasti, maka di sini akan terjadi yang namanya perdagangan internasional. Itu ya pendorongnya. Ada 4. Lanjut sekarang. Apa faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya 1, yaitu perbedaan mata uang antar negara. Mengapa kok menjadi penghambat ini? Ya, karena mata uang masing-masing negara kan berbeda. Nah, dengan adanya mata uang yang berbeda ini, maka nilai mata uangnya ya berbeda pula. Nah, dalam hal melakukan perdagangan, maka mata uangnya ini harus dikonversikan dulu ke mata uang negara yang berkaitan. Nah, itulah kesulitannya, penghambatnya. Kemudian yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Ya, kualitas sumber daya yang rendah atau bahkan sumber daya manusia yang rendah. Nah, ini mengakibatkan apa?
otomatis kualitas produksinya juga akan rendah pula kalau SDA atau sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Ya, pada dasarnya perdagangan internasional ya terjadi, maka di sini pembayarannya bila dilakukan secara tunai ya merepotkan sekali, bahkan resikonya lebih besar. Maka di sini seringkali dilakukannya atau menggunakan LC. Pernah dengar LC? LC itu letter of credit atau bahkan telegrafi transfer. Ya, tapi ini yang membuat prosesnya panjang. Maka ini dikatakan pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Lanjut ya, yang keempat. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. Ya, kebijakan impor dari suatu negara ya. Kadang negara menetapkan kebijakan impor khususnya apa? Ya, perihal tarifnya. Supaya apa? Supaya negara tidak terlalu besar importnya dibandingkan ekspor. Kalau lebih besar importnya, maka negara itu akan mengalami apa? Kerugian. Maka harapannya dengan adanya pembatasan impor dengan tarif, maka itu tujuannya adalah untuk memprotek atau melindungi produk dalam negeri. Itu, maka muncul kebijakan importnya, biasanya di bidang tarif ya. Oke, lanjut. Terjadinya perang menjadi penghambat dia, tidak usah jauh-jauh perang. Sekarang negara mengalami apa? Masa krisis atau katakanlah lesuh perekonomiannya. Kenapa? Karena terjadi apa? Musibah dengan adanya COVID-19. Tidak hanya negara Indonesia, hampir seluruh dunia. Nah, itu yang menghambat. Jadi perdagangan internasional Indonesia mengalami kelesuhan. Lanjut, yang keenam, adanya organisasi ekonomi regional. Ya. Nah, ekonomi regional ini Indonesia akan tergabung di dalam apa? Organisasi ASEAN, Asia Tenggara. Nah, otomatis di sini ada Asia Tenggara di sini, ASEAN. Di sini adalah menjadikan suatu wadah. Tentunya wadah kerjasama di sini yaitu memberikan keuntungan tentunya bagi negara anggotanya. Nah, kesulitannya di sini apa? Penghambatnya apa di sini? Ya, untuk negara yang di luar anggota akan mengalami kesulitan dalam ekspor impor barang. Karena apa? Karena negara yang di luar anggota itu tidak memiliki kesepahaman dalam keuntungan atau tidak memiliki kesepahaman untuk saling menguntungkan. Itulah kesulitannya atau itulah faktor penghambatnya. Ya, dari sini kita paham bahwa faktor pendorong ada 4 poin dan faktor penghambatnya ada 6 poin. Ada ya? Lanjut sekarang. Nah, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sekarang perihal tugas. Oke ya, tulis tugasnya. Selain memberikan manfaat, perdagangan internasional juga menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi suatu bangsa atau negara. Pertanyaannya sekarang. Tulis ya. Nanti kumpulkan di Google Classroom. Apa saja, pertanyaannya sekali lagi, apa saja dampak perdagangan internasional yang Anda temuin dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan adanya COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini? Oke ya, itu materi hari ini yang Ibu sampaikan. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi yang baru, yaitu teori perdagangan internasional. Ya, pertanyaan sekali lagi sudah ditulis itu. Baik, semuanya terima kasih dan selamat pagi.